Semangat pagi teman-teman, sahabat RTMM dimanapun berada. Sekarang tanggal 15 Desember 2020, kita sudah memasuki hari kedua pelaksanaan Munas 6 FSP RTMM SPSI, di mana pelaksanaan Munas kali ini sedikit berbeda karena pelaksanaan Munas FSP RTMM SPSI ini berlangsung dalam keadaan yang kurang ideal, bukan hanya di Indonesia. Di seluruh dunia, negara-negara sedang berperang menghadapi pandemi COVID-19. Namun demikian, organisasi FSP RTMM SPSI tetap mengusahakan untuk menjalankan amanat ADART, yaitu menjalankan Munas 6 FSP RTMM SPSI. Ini merupakan hari kedua, di mana kita sedang melaksanakan sidang komisi yang menentukan arah kebijakan organisasi FSP RTMM SPSI ke depannya. Sudah berada di samping saya adalah Pak Buyung. Beliau merupakan MPO. MPO itu adalah Majelis Pertimbangan Organisasi. Bagaimana Pak Buyung kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Pak Buyung, langsung saja ke topik permasalahan. Pertanyaan mendasar yang ingin kami sampaikan adalah Pak Buyung merupakan living legend dari RTMM, bahkan kalau bisa kita bilang founding father ya Pak dari RTMM. Kurang lebih seperti itu. Saya ingin menanyakan aktual pelaksanaan Munas kita kali ini dilihat dari sudut pandang MPO, apakah sudah ideal di tengah keterbatasan kita? Kalau ditanya tentang ideal, menurut saya akan mengarah kepada ideal, belum ideal 100%. Terus sampaikan tadi, kenapa tidak ideal? Dalam program-programnya, karena Munas ada 3 unsur diterapkan. Oke. Pertama adalah tetap anggaran rumah tangga, Anggaran rumah tangga, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. oke. Peraturan organisasi, dengan program kerja termasuk juga rekomendasi. Oke. Sehingga dalam Munas sekarang ini ke 27 tahunnya RTMM ini ada di Indonesia ini, inilah kita lihat agak mengarah pada posisi yang cukup baik meningkat. Oke. Kita menata organisasi bukan seperti menata kita biasa. Oke. 27 tahun cukup lama. Saya jadi di RTMM sudah lebih dari 30-an. Sebelumnya terpisah antara rokok, tembakau, dan makanan minuman ya Pak? Itu namanya SPBRT sama SPRTMM. Oke. Dan kemudian baru merger istilahnya menjadi FSP RTMM. Itu baru terbentuk. Oke, yang saya tangkap berarti walaupun belum sampai pada posisi ideal, namun tracknya on the track ya Pak? Baik. Dan bagaimana melihatnya untuk tantangan ke depannya, dan ya mudah-mudahan sih kita sampai pada Munas 7, 8 dan juga seterusnya. Bagaimana sampai kita menjadi organisasi serikat pekerja yang ideal di Indonesia? Langkah-langkah apa yang harus dipertahankan dan harus ditingkatkan? Ya, kalau saya melihat sekarang ini adalah berkembang banyak organisasi serikat pekerja. Ya. Waktu zaman kita berdiri pertama itu baru 3 konfederasi. Oke. Terus Serikat Pekerja Nasional belum ya Pak? baru SPI satu tuh ada SPI. Ya. Artinya yang paling tua SPSI. Ya, saat timbulnya Undang-Undang Dasar 2000 maka bertumbuh lah. Oke. Gitu. Sehingga sekarang kalau nggak salah saya sudah 8 konfederasi. 8 konfederasi. Ini juga menarik. Konfederasi ratusan lah konfederasi. Ya, ini juga menarik. Kita sedikit agak berkembang. Ini kan saya melihatnya sebuah bentuk bisa dibilang dinamika, bisa dibilang kontradiktif. Karena kita kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dipermudah untuk membentuk suatu serikat. Itu kan dalam tanda kutip kebebasan demokrasi kita terbuka lebar. Di satu sisi ketika justru malah banyak federasi yang muncul, kepentingannya jadi banyak tuh Pak. Jadi berjuangnya agak jadi tidak searah gitu. Betul. Itu sih yang kita melihat dari sudut pandang milenial. Kalau dulu tuh sebelum timbulnya RTMM, serikat pekerja itu namanya Serikat Buruh MM dan Serikat Buruh RTM. Oke, dua itu. Merger timbul jadi SP RTMM. Apa perbedaan mencolok dari keduanya kemudian ketika disatukan menjadi RTMM? Apa perbedaan mencolok? Apa cuma istilah namanya yang digabungkan atau memang ada penggabungan dari dua kebijaksanaan atau apa itu? Penggabungan itu dari 4 instrumen. Dan 4 instrumen itu adalah pertanian tembakau,
pabrik industri tembakau, Oke. makanan dan minuman. Ya, artinya Itu terpisah mereka tadi. ya, itu kan dari berlatar belakang industri yang dan tanda kutip sangat berbeda. Rokok, Ya, ya. tembakau, Sama. makanan, minuman gitu. Terus bagaimana resepnya bisa menyatukan kemudian 27 tahun kita RTNM berdiri gitu? Karena termasuk food group. Oh, food group. Oh, oke. Ada rokok, ada makanan, itu food group namanya. Ya, karena Memang memang internasional namanya IUF, International Union Food. oh, oke. Berarti kita tobacco itu Ya. masih sedikit menyatu dengan Makanan. makanan ya. Jadi Tapi nggak nggak negatif, berbeda ya. banget gitu. Bukan gajah bukan. Oh, iya, iya. Iya, iya. Oke Pak, balik lagi ke topik untuk Munas 6. Kita juga akan dijadwalkan untuk 3 hari Pak. Dan artinya besok juga kita justru bisa dibilang puncaknya. Ada pemilihan ketua umum baru. Dari sudut pandang MPO, ini kalau tidak salah di aturan ADRT-nya juga kan ikut-ikutan demisioner ya Pak. Jadi harapannya seperti apa untuk kepengurusan pimpinan pusat FSP, RTNM, SPSI yang akan kita sahkan besok? Itu harapannya apa? Ya, pertama awal harapan kita cuma dengan ada perubahan setiap kala. Munas itu mesti ada perubahan. Oke, perubahan yang ke arah yang lebih baik. Contoh satu perubahannya sekarang, kita mudah-mudahan sistem sudah diterapkan. Oke. Sekali belum sempurna. Tapi ke depan kita harus disempurnakan lagi. Tapi sudah ada pijakan hukumnya ke sana lagi. Oke. Dan bagaimana tipsnya? Ini saya lagi bertanya-tanya bahwa kita melihat bahwa para living legend RTNM, MPO kan, mohon maaf, usianya sudah Oh iya. sudah apa ya, sudah lebih dari kita nih yang muda. Namanya Tapi semangat ya. legend kan lebih Iya. muda. Tapi semangatnya kita jadi kadang-kadang malu gitu kalau berhadapan kok yang tua-tua aja semangatnya begitu luar biasa, kita seperti memble gitu. Bagaimana Pak tips dan triksnya untuk menjaga? Karena saya secara pribadi merupakan aktivis serikat pekerja baru Pak, baru kemarin sore. Saya membayangkan bahwa di masa yang perlu lama gitu eksis dalam kepengurusan serikat pekerja, terus nggak bosen-bosen. Tips dan triknya gimana Pak? Tapi sebenarnya Munas itu selama dari awal, Munas itu diciptakan 3 langkah. Oke. Pertama adalah melalui asosiasi pengaturan tentang ADRT itu paling utama. Oke. Kedua, dalam ADRT ini kita mesti buat satu program kerja itu apa kita lakukan. Oke. Kalau tidak kita ketinggalan perusahaan. Ya. Nah, kalau karena itu setiap tahun itu mesti ada perubahan dari rumah tangga. Oke. Atau menyangkut upah, menyangkut perlindungan, ya, menyangkut tentang kesejahteraan itu tanggung jawab Oke. kita ada perubahan. Jadi tipsnya Pak, biar kita yang muda-muda masih tetap semangat gitu, menjadi bagian dari RTNM, bagaimana tipsnya nih? Tipsnya adalah tipe utama kita mesti mana pekerja ini bisa dilindungi Oke. dan diperjuangkan haknya untuk hidup bersama keluarganya. Iya. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Begitu. Siap. Oke, Pak Buyung, terima kasih atas waktunya. Kita sama-sama berdoa semoga di sisa pelaksanaan Munas kita kali ini semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita mendapatkan pimpinan pusat yang baru dengan semangat terbarukan menuju ke arah organisasi yang lebih baik. Ya, makasih. Oke. Itu aja. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja yang bisa saya laporkan. Ini merupakan wawancara kita pertama dengan MPO. Mungkin ada beberapa sesi lain yang kita wawancarai. Tunggu saja update-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.